Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya Evi Setiawati dari tim sosialisasi Banjar Umadui. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Tujuan kehadiran saya adalah untuk memberikan informasi dan sosialisasi terkait pemilahan sampah yang mungkin selama ini asing atau jarang kita lakukan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk memilah sampah dengan benar. Belakangan kita melihat banyak tumpukan sampah yang berserakan di sekitar kita. Hal ini terjadi karena banyak sampah yang tidak diangkut oleh pengelola sampah. Seperti kita ketahui bersama, TPA Suwong ditutup dan juga dibatasi penerimaan sampah dari masyarakat. Sehingga muncul kesulitan pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya. Baik dari limbah rumah tangga maupun juga sampah dari UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Tahukah Bapak Ibu, sampah yang kita hasilkan sehari-hari tidak semuanya dapat diolah di tempat pengelolaan sampah. Ada 3 jenis pengelompokan sampah. Yang pertama, sampah organik. Sampah ini berasal dari sisa makhluk hidup yang sifatnya mudah membusuk, seperti sisa makanan atau dedaunan. Namun sampah ini dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk kita pakai di rumah. Kemudian sampah anorganik yang merupakan sampah buatan manusia seperti plastik, kaca, kaleng yang tidak bisa hancur dengan sendirinya. Sehingga cara terbaik menanganinya adalah dengan didaur ulang atau dipakai kembali. Kemudian yang terakhir adalah sampah B3 yang termasuk kategori berbahaya karena mengandung bahan kimia atau racun. Contohnya baterai bekas, limbah medis, dan barang-barang ini memerlukan penanganan khusus agar tidak membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Bayangkan jika semua sampah seperti yang ada di rumah kita tercampur menjadi satu. Sampah yang seharusnya bisa terurai, namun karena tercampur bahan lain, menimbulkan bau yang tidak sedap, lalu juga berbagai macam penyakit. Sampah yang seharusnya dapat didaur ulang menjadi tidak berguna karena kotor dan bercampur dengan sampah-sampah organik. Seandainya setiap orang mau memilah sampahnya, selain menjaga kesehatan keluarga, kebiasaan memilah sampah meringankan para petugas kebersihan dan juga mengurangi tumpukan sampah di pembuangan akhir. Jika setiap rumah mulai menyediakan satu wadah khusus untuk sisa dapur dan satu wadah lagi untuk sampah kering, proses daur ulang akan berjalan jauh lebih cepat dan efisien. Memiliki setidaknya 2 tempat sampah di rumah adalah sebuah langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan memisahkan sampah organik dari sampah anorganik, kita sebenarnya sedang mempermudah proses pengolahan limbah sejak dari sumbernya. Sampah organik yang terpisah tidak akan membusuk dan mengotori bahan-bahan yang masih bisa didaur ulang, sehingga rumah menjadi bersih, tidak cepat berbau, bebas dari kuman penyakit. Selain itu, sampah organik yang diolah menjadi pupuk dapat memberikan manfaat untuk tanaman di sekitar rumah kita. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil di dalam rumah kita sendiri. Dengan menyediakan 2 tempat sampah dan mulai memilah, kita tidak hanya menjaga kebersihan hari ini, tetapi juga sedang mewariskan bumi yang sehat untuk generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga langkah kecil kita menjadi berkah bagi lingkungan.